at this. Sebong. Hi guys, welcome back to Ladang Lima Kitchen with me, Emily. I'm just joking. I'm Chef Merinka, brand ambassador dari Ladang Lima. Dan hari ini aku akan berkreasi membuat hidangan terinspirasi dari hidangan Prancis yang menggoda selera, sangat gampang untuk dibuatnya, and it's very sweet. Remember, it's not only healthy tapi juga gluten free, jadi aman buat kamu-kamu untuk konsumsi yang tidak mau makan gluten. And untuk hari ini, I will call my partner untuk nemenin aku masak. How about, what do you think about Chef Gabriel? Well, let's call Chef Gabriel. Tada! How are you, Chef Gabriel? I mean, Chef Degan. Baik-baik, saya baik saja. Hari ini kita akan masak-masak ya, ada masak dan ada juga baking. And I love this peralatannya semua dari Oxon loh. Iya. Cakep-cakep ya? Cakep, enak buat kerja. Bener. Oke, karena berhubung itu biasanya baking kita mesti nunggu dulu. So probably I'm gonna cook my apple upside down cake. Oke. Nah, kalau yang di French aslinya itu kan apple tartatong ya. Tartatong. Tartatong, tapi kali ini kita bikinnya apple upside down cake. Alright, kita bikin first steps-nya dulu ya. Karena nih apple tartatong sudah ada apple here. Oke. Maybe we can help ya, bener juga ya. Iya, boleh. So, di sini ada brown sugar sama mentega. Ini kita taruh dulu di sini. Oke. We mix it. Sini. Masukin aja ya. Mix everything first. Mix. Ini apelnya harus kita drain dulu. Ini gula apa nih? Gula Ini brown sugar brown biasa sugar ya. sama butter ya. Yes. Brown sugar and butter. Habis itu kita harus pakai ini pasangan yang paling tepat buat apel biasanya adalah cinnamon. Tetap kita kasih cinnamon. Iya. Dan ini kalau ditanya berapa banyaknya tergantung selera ya. Betul. Apelnya sudah direndam, biasanya direndam itu apel biar warnanya nggak berubah itu either pakai air garam. Betul. Atau for me, I prefer air lemon sih. Ya, air Karena lemon biasanya lebih natural ya. Karena lemon itu kan juga cocok ya, asamnya ya. Benar. Dengan apelnya nanti. Karena kalau misalnya pakai garam tuh ngerubah rasanya ya. Betul. That's what I don't like. Betul. Oke, kita drain dulu. Lalu ini kita campur apelnya ke dalam. I'm so much happier with the partner loh di sini. Jadi enak ya. Alright. Something like that. Mungkin pakai tangan kali ya. Iya, boleh sekarang pakai tangan. Ini dikeluarin dulu, ini kan suka menggumpal. Oke. Kita campur pakai tangan. It smells Baunya so enak good ya, sampai Baunya sini enak. udah kecium. Tambahin lagi Bagus kali ya. banget. I want to tambah Udah lagi cinnamonnya. Ya. Jadi ini apelnya dikasih manisnya ya dari Yes. brown sugarnya. Benar. Terus butternya untuk apa? Butter supaya gurih dong, karena Betul. kita nggak ada butter untuk di bagian cake-nya. Iya. Ini kita diemin aja dulu sekarang. In the Ya, ini meantime, supaya sedikit kerendam ya, sedikit marinate ya. marination ya. Marination. Actually, we just put it straight away. Sorry. Saya Ya, lupa. ini kan di bawah. Karena ini apple upside down cake, jadi kita langsung Ya. taruh ya. Thank you for mixing. Dan Ini tadi pakai apel apa? ini tadi pakai apelnya ini. Oh, jadi ya oke. Harusnya bisa pakai yang agak asam, bisa pakai Nah, apel malang iya, atau betul. Granny Smith. Granny Smith atau apel malang itu kan memang lebih asam ya. Betul. Jadi itu sebenarnya kombinasi yang bagus. Ada manisnya, ada asamnya, dan ada gurihnya. Ya. Betul. Oke, ini kita spread. Oke. Mungkin Chef Degan bisa bantu spread. Spread aja dulu. Spread it out. Next. Nah, berhubung kita di sini itu untuk cake-nya sendiri, biar dia lebih mengembang. Dan karena kita pure menggunakan gluten free flour dari Ladang Lima. Oke. Jadi yang bantu untuk mengembangnya di sini ada baking powder dan juga egg whites dari kita akan buat mereng ya. Oke. So di sini ada mereng atau putih telur. Ini harus di make sure benar-benar bowlnya itu harus nggak boleh ada minyaknya, kalau nggak dia nggak akan mengembang. Betul. Nah tapi kita tambahin juga cream of tartar supaya dia lebih balance. Ya. Bukan Kembangnya balance, lebih apa? bagus. Kembangnya kita lebih pakai bagus cream of tartar dan lebih tahan lama ya. dan lebih tahan lama. Tuh. Habis itu nanti pelan-pelan kita akan masukin sugar. Tadinya aku maunya Chef Degan sebetulnya yang pakai tangan. Pakai tangan. But let's do it with this. Masa-masa jadi student udah lewat ya. Ini udah no need lah. Alright, ini udah mulai ngembang ya. Kita tambahin gulanya dikit-dikit. Kita maunya sampai stick. Cuma kalau pakai tangan ini. Baik. Lama. Alright. Cukup? Yes.
think that is enough. Look. Jadi kita buat merengnya ini benar-benar sampai dibalik pun nggak apa-apa. Alright? See, voilà, merci. Nah, salah satu dari resep ini kita juga menggunakan buttermilk. Cuma berhubung buttermilk susah banget kan Susah ya. dapetnya. Jadi kita pakai milk, pakai susu biasa. Biasanya triknya adalah pakai sedikit lemon juice. Kita pakai lemon juice, kita biarin dulu sampai dia agak sedikit curdle. Nah, Chef, jadi yang berbeda dengan hidangan biasanya tuh adalah hidangan ini full gluten free. Oke. Jadi bisa kalau dessert tuh udah pasti full gluten, tapi ini enggak. Iya. Karena kita hidup di Indonesia, jadi meski cita rasanya itu French, tapi kita mengolah dengan bahan lokal. Ya, tepung mocaf Oke. dari ladang 5. It's from cassava, jadi dari Iya. singkong ini. Ada cassava pasta juga, dari ladang 5 juga ya. Dan ini tuh dari fermentasi singkong 100%. Oke. Fungsinya diaplikasikan seperti tepung terigu biasa. Ya. Which is good, right? Ya. Oke, first kita pakai tepung Jadi ini mocafnya. sebenarnya menggantikan tepung terigu ya. Betul. Supaya ini benar-benar gluten free. Tepung terigu. Nah, ini semua bahan-bahan kering kita jadiin satu dulu. Baking powder. Baking powder. Emang rada banyak, Mhm. but it's okay. I still want to add some cinnamon to it. I don't know why. Kayak Sudah kurang cukup gitu. tadi kan udah di atas I tuh. know. Tapi I just want a little bit biar You rasanya- like cinnamon. I like it. Garam. A little bit Lalu of garam. harus ada garam ya kalau kita baking sesuatu harus ada garam sedikit. We use this. Kita aduk semuanya sampai rata. Nah, bahan basahnya di sini ada minyak. Jadi instead of using butter, Ya. kita pakai minyak. Habis itu pakai sour cream dan juga milk. Oke. Minyak. Gak boleh ada yang kesisa. Nah, kan aku bilang kalau misalnya di dapur itu antara pelit sama nambah waste beda tipis. Nah, ini susunya yang tadi Susunya udah lihat ya. dikasih lemon juice ya. Lemon juice ya, curdle. Udah bisa Sudah, dilihat. makanya dia agak kental barusan. Sudah mulai memisah. Sour cream, this is Okay. the secret to make it moist and add flavor. And last but not least, vanilla essence. Oh, oke. Vanilla essence. Oh, nice. Ini kita mix semuanya. Oke. Ini jadi crustnya ya? Ini bukan cake, jadi jatuhnya nanti agak seperti kayak bolu gitu. Oke. It's nice ya, jadi kita tinggal tuang. Gampang banget nggak sih? Gampang. Bener-bener tinggal taruh di atasnya. And then we put the meringue terakhir. Jadi di sini ada meringue, Terus ada gluten free flour ya, dari betul. cassava. minyak. Adonan Betul. gluten free flour. Kita harus make sure nih ya, bener-bener sampai tercampur rata di bagian Ya, bawahnya. biar Jadi nggak harus ada gumpal-gumpalannya. tuh kan, cut and fold. Nah ini nih, ini butuh tenaga seorang Sini. chef Sini, untuk coba pelan-pelan tukar. kita taruh. Jadi little by little ini si meringue kita masukin, terus kita cut and fold. This is so nice loh, look. Dan kalau bisa pada saat ngaduk searah jarum jam, jadi bagian anginnya itu nggak sia-sia keluar dari berbagai arah. Bener nggak Chef kan? Iya. Nah, jadi meringue ini ngebantu supaya adonannya jadi lebih ringan, light and also nanti hasil lebih fluffy ya. cake-nya. Betul. Sekarang saya ngaduk aja udah kerasa nih, Udah dari better. ringan, sangat ringan. Lumayan pegel juga nggak? Enggak. Nggak pegel dong. Nggak. Anyway, tepung mocaf dari ladang 5 ini 100% dari singkong yang telah difermentasi ya. Jadi fungsinya sama dengan tepung terigu. Nutrisinya itu juga low glycemic index, high calcium, iron, no bleaching at all. Dan Oh. tinggi serat loh. Ya, So it bagus. really helps, healthy jadinya. Tuh kan udah lain ya. Beda kan sama tadi? Look. Rin, saya mau tanya nih. Kalau unggulan tepung yang gluten free sama yang berisi gluten apa? Kalau gluten free itu buat orang-orang terutama yang ini ya, yang alergi sama gluten, yang punya celiac disease ataupun enggak, sebetulnya makannya lebih nggak ngep. So dia realize kalau misalnya nggak terlalu banyak makan gluten tuh jadi kadang-kadang lebih lega gitu loh. Betul. Nah itu sih keunggulannya, dan juga Betul. ini tinggi serat ya, Ya, sangat tinggi serat. dan sudah difermentasi. Nah ini kalau misalnya biasanya itu kita untuk ngilangin bubbles di kuenya itu biasanya kita ketuk beberapa kali, tapi kali ini saya akan skip ya untuk yang itu. Diratain aja. Oke, ada bagian-bagian yang sedikit berbeda dari tempat lain. This is good. And, voila, ini tinggal kita bake, Masukin ke oven. masukin ke oven. Oven sudah dipanaskan, udah harus preheated dulu di belakang, 180 derajat.
Ini kita akan bake kurang lebih 30 menit. Oke. Ini tak buka. There. Oke, sekarang sembari kita menunggu cake-nya benar-benar matang, kita mau masak apa nih Mas Den? Nah, sekarang saya masak gluten free ratatouille pasta. Ya. Jadi ini sedikit ada French-nya, Ya. ratatouille. Kayaknya temanya Gabrielle and Amelie, jadi harus French today ya. Jadi kita bikin ratatouille. Nah, ratatouille ini kan sebenarnya sos yang dari sayuran ya. Kayak vegetable stew ya. Cuman saya nanti kasih pasta. Pastanya gluten free dari Ladang 5. Nah, keunggulannya apa tuh Mas Den? Nah, keunggulannya kalau kita masak dengan pasta yang gluten free ini cassava kan, lebih cepat matangnya. Jadi 5 minutes sebenarnya pastanya udah jadi. Pasta udah jadi Ya. Jadi makanya Rin, ini kan udah mendidih. Yes. Kita kecilkan dulu ya, kecilkan dulu. Saya bikin sausnya dulu. Alright. Ya. Sausnya half jadi, baru kita masukin pastanya. Alright. Ya. Jadi kita bisa hampir jadinya sama. Nah, cuman ada twistnya di sini. Apa tuh twistnya? Saya nanti kasih di atas pastanya ini saya kasih pan-seared chicken breast juga. Oh, Ya. ini cocok banget buat orang diet sih. Oh, sangat, sangat. Kalau ada yang diet dan mau makan sehat, ini cocok sekali. Betul. Ayo, What kita do I mulai do? ya. Ini kecilin aja, ini mendidih. Oke, ini panas, Kita bagus. diemin. Sekarang kita tumis ini dulu ya. Tumis sayur-sayurannya pertama apa zucchini dulu ya? Zucchini, onion dulu, onion. Oke, kita bikin potong onionnya dulu. Ini kan semua kotak-kotak potongannya ya. Jadi ini sekalian kita juga potong kotak-kotak. Nah, atau dice lah. Boleh kasih onion agak banyak, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Oil ya ini ya? Ya, olive oil. Nih, ini ada olive oil. Oke, Kita masukin olive oil dulu. Good. Oke. Alright. Kita langsung masukin. Jadi kita nggak usah nunggu sampai dia panas ya. Oke. Karena saya nggak mau nanti onionnya gosong. Jadi kita masukin sekarang aja di awal. I That's like a lot it. of onion, but it's I very like it. nice gitu Betul, loh. setuju. Oke. I'm an onion person soal. Nah, Setuju. kemudian kita kasih garlic ya, yang membuat dia gurih kan. Kayak garlic is a must, terutama untuk French food ya. Oh iya. Dan you know ratatouille kan, jadi basically ratatouille itu dari zucchini, terong, tomat, habis itu untuk French, bumbu-bumbu untuk French-nya itu, herbs-nya itu ada thyme ya kan. Betul. Habis itu Rosemary. basil, oregano. Iya. Lalu, Saya ada oregano juga, kadang-kadang Iya. dia pakai, kadang-kadang enggak gitu. Tapi kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya. Kita punya di sini ada oregano, ada thyme, yang penting thyme, ada rosemary, Betul. basil juga pakai parsley. ya itu ya. Itu Yang paling jadi basic. ini kita tunggu dulu sampai dia panas. Ini kurang panas nih. Kita Emang, tambah satu lagi. tapi udah 800. Nggak apa-apa. Nih, kita give a little bit action di sini. Oke. Ya udah di 1200. Nah, ini sekarang bakalan kenceng nih panasnya, cepet. Dan kita hari ini menggunakan pasta dari Radang 5-nya Yang macaroni Macaroni cheese. cheese. Macaroni cheese. I love that Tapi, oke, ambil aja nih, ya. Nah, ini kan pakai yang macaroni cheese ya. Jadi pastanya sebenarnya makaroni, ya. Nah, kita buka. Sebetulnya Rin, Ya. di sini tuh sudah ada bumbu cheese-nya, cheese sauce-nya Bener. udah ada di sini, ya. Tapi saya mau pakai untuk hal yang lain. Untuk ya. apa tuh? Untuk Saya chicken pokoknya ya? nanti ada deh. Ih, saya mau pakai kenapa ini. sih nggak dikasih tahu? Saya cuman mau pakai ini aja, ya, pasta makaroninya yang ini. Alright. Ya. Ini saya Yes. pakai yang ini buat nanti masakan kita ratatouille-nya, Ya. ya. Jadi sebenarnya ini ratatouille dengan nggak apa-apa biar aja. Ratatouille ini dengan twist nih, pakai gluten free Cheese. pasta. And also cheese? Enggak. No. Oh, Enggak. and ratatouille. Oke. Kita saute onionnya, kita nggak mau ini sampai Berwarna. berwarna, Jadi cuma jangan sweat. sampai karamelisasi. Jadi Betul. cuman sweat aja, sampai transparan Biar aja. keringetan ya, kalau bahasa Indonesia keringetan. Ya, sampai keluar ininya apa aroma ya, Betul. sama flavornya semuanya lebih keluar. Ini kan sekarang udah mau mulai ini ya nggak? It is Sekarang very kita yummy. tambah garlicnya, Tambah garlic, yes. garlic. Ini kan udah kecium nih. Oh, udah smells garlicnya. amazing. The whole studio semua smell. Nah ini panasnya juga bagus nih, ya kayak gini nih, nggak usah Perfect. terlalu panas ya. Oke. Excellent. Ini let it be. What's next? Zucchini? Oke. Next zucchini, betul. Zucchini. Harus dari yang Zucchini. sayurannya Yang harus keras. dipilih yang paling keras dulu Yang ya. keras dulu, baru kita lari ke yang lebih soft. Emang ya, bawang putih itu penting ya. Penting. Kalau untuk ini penting banget karena ini kan sebenarnya masakan dari Provence ya, dari selatannya Prancis.
Jadi mereka senang makan garlic ya seperti kita lah. Betul. Dan mereka mengandalkan herbs banget, makanya ada herbs Betul. de Provence ya. Herbs de Provence ya, itu banyak sekali ya. Ya itu campuran yang tadi kita ngomong. Sebagai warga Paris kita harus tahu dah ya. Wait. Ya. Ini Yes. zucchini bukan ketimun. Orang susah bedainnya kadang-kadang ya. Iya. Kalau bisa dilihat dari ujungnya. Betul. Dan sebetulnya ya kamu dibilang zucchini, apa zucchini bisa dimakan mentah? Bisa kok. Bisa sih. juga, enak juga dibuat salad. Oke, zucchini masuk ya. Zucchini masuk. Oh, ini enak nih. Fresh vegetables. Woo. Ini enak karena dia di atasnya tuh lebih tinggi. Iya, jadi udah pasti. Pas kita untuk kan? nyote itu enak. Oh. Cuma kalau yang biasa udah di bawah-bawah mungkin. Sampai a little bit soft baru masukin. Betul, baru masukin terong ya atau paprika. terongnya. Hey, that's my cake. Let me Ini udah check ya. it. Terongnya ya supaya nggak hitam saya rendam dalam air. Ya, Oke. jadi dia nggak hitam dia. Air garam Kalau nggak air biasa. ya? Biasa aja. Jadi kalau seandainya kita nggak rendam pakai air dia hitam pasti. Bener. Jadi tetap putih. That's a tip guys. That's a tip. Nah ini kan udah mulai mateng ya, Yes. udah mulai mateng. Warnanya udah Sekarang mulai kita masukin translucent. ini ya. Masukin ini. Masukin. Oke. Saya ngeliat ini terinspirasi jadi ini deh, makan sehat. Karena Iya. you want to makan sehat, hidup sehat, tapi ya makanan harus tetap enak gitu loh. Betul. Right? Itu jadi saya tuh nggak percaya kalau orang bilang makanan sehat itu nggak enak. Enggak, makanan sehat bisa enak. Bisa enak, of course. Tergantung kita masak, tergantung kita seasoning. Betul. Gak boleh pelit bumbu ya. That's the most Boleh, important thing. boleh. Bumbu kan nggak buat gemuk. Betul. Nah ini sebetulnya ya Rin, kalau seandainya kamu nggak mau pakai pasta, mau makan ini aja, pakai nasi, bisa juga. Bisa juga ya? Bisa juga. Ya. Ini kan bahan-bahan yang kita masukin kan semua sayuran ya. Benar. Jadi memang semua gluten free. Ada pasta yang gluten free ya Pas lah ya. 100% gluten free. Ya. Alright. Oke, Paprika? sekarang kita masukin paprika. Paprika itu kan juga beda-beda tekstur ya. Benar. Jadi ada yang agak lembek dan ada yang lebih keras. Betul. Yang Yang paling hijau, keras itu yang yang hijau. hijau. Hijau paling keras. Dan yang paling murah. Yang paling murah juga. Paling murah. Dan rasanya sebenarnya yang paling manis itu yang kuning. Betul. Makanya makin mahal. Ya, Makanya betul. kalau buat kelinci aku biasanya selalu yang warna hijau aja. Ini kita Oke. tunggu sebentar ya. Paling Ya satu tunggu menit aja cukup. let it ini gitu. Nanti kalau sudah ini kan sebutnya sayuran yang agak keras sudah masuk ya. Betul. Biasanya saya sekarang kalau kayak gini saya seasoning sedikit. Saya kasih garam dikit ya. Nanti saya kasih garam lagi ya. Hanya ini berapa layer garam lah. Nah penting juga kalau kita bikin seperti ini ya. Kita bikin misalnya ratatouille. Potongannya penting biar semua sama. Bener, potongannya, matang. ya. Biar tingkat matangnya juga Matangnya sama, ya. sama, penampilannya bagus. Lalu sekarang yang merah. Jadi biar semuanya, makanya Sekarang satu-satu. yang merah. Nggak bisa asal ditumplekin semuanya gitu aja ya. Merah. Coba kamu saute. I think I want this pan. You like it, huh? Yeah, I like it. What's next? Kayaknya udah bisa dimasukin deh ya. Boleh aja sih. Soalnya ini kalau menurut Masukin aja, nanti kita keluarin aja ke udah. yes, kalau Masukin cooking aja. instruction bilangnya 5 menit. Ya, masukin aja. Dan yang penting airnya mendidih. Tunggu dulu. Udah dikasih garam belum? Belum. Ya? Belum. Harus kasih garam dulu. Sama oil Oil nggak usah. nggak usah ya. Ini kasih garam aja. Alright, kita masukin ya. Boleh masukin aja. Sip. Nah, ini nggak usah ditutup. Ya, biar aja di dalam. Alright. Nah, enakan ini kan kayak kukusan gini ya. Ada Betul. saringannya, tinggal ditarik aja nanti. Oke, sekarang kita masukin Yang paprika kuning. yang kuning, Yang paling manis ya. yang manis. Yang paling mahal juga. Iya ya, mahal loh. Or yang orange mahal. juga sama mahal. Iya. Oh my god, look at that color, so beautiful. Wih. Woo! Mau cobain dong boleh nggak? Ayo, Tapi berat nih. dua tangan. Yep. Yep. Sekarang kita masukin tomatnya, ya. Kita masukin tomatnya karena kita ingin sebenarnya tomatnya itu kan karena dia soft, dia harus mengeluarkan airnya Benar. dan mulai sedikit
Melayu nanti kan, dia akan Betul. Melayu. Tapi nggak apa-apa, that's what we're looking for ya. Nah, And we're looking the acidic juga ya, ada betul. sedikit Ada keasaman. acidicnya. Nah, sekarang kita tambah garam lagi. Karena yang makan nanti banyak garam itu tomatnya. Karena dia Benar. Absorb banyak ya. airnya dia. Betul. Nah, oke, jadi jangan takut. Itu bakalan nanti. Nah, ini kan udah masuk. Sekarang kita kasih beberapa herbsnya. Ya. Kasih rosemary. Rosemary-nya perlu dicincang atau nggak perlu? Ya sedikit kita chop aja Chop-chop ya? sedikit, rough aja, nggak usah halus. Kemudian sedikit thyme ya, thyme-nya saya utuh aja begini, nanti saya potong aja langsung rough. Kalau ini masuk langsung rasa Provence masuk nih. Betul. Oh ini nih, ini. Ini justru yang bikin enak. Itu yang bikin enak, More. bikin menarik. Did you put parsley here? Not yet, Not not yet, yet. Ntar, not yet, ntar. ya. Kita parsley belakangan, karena parsley kan cepet layu ya, parsleynya. Dan penting juga buat rosemary-nya nih, chop-nya lumayan fine ya, karena kalau kegigit Betul. kadang-kadang Ya, dia lumayan keras kan. talky gitu loh. Oke, sekarang saya kasih basil dikit ya. Kalau basil kan lumayan strong juga ya, Ya. ininya ya, aromanya. Jadi boleh masukin sekarang gitu loh, supaya aromanya benar-benar masuk ke masakannya. Ya, Kuenya gimana? Aman? a few more seconds. Oke. Kita multitasking ya. Oke. Oke, let's see. The pasta I think is not there yet. Nope, not yet. Oke, here comes the cake. Pastanya udah kan? Pasta sudah jadi. Oke. Nah ini kan ratatouille juga udah hampir jadi nih kan. Kamu lihat kan ini udah mulai, It's nice, udah ya soft. udah soft ya nggak? Oh, ya. Ini masukin aja, masukin. Kita langsung campur ke sini. Kan kita nggak mau terlalu banyak pastanya. Saya maunya tuh supaya seimbang pasta sama sayuran. Kan ini kan apa makanan sehat lah ya nggak? Yes. Jadi nggak usah terlalu banyak pasta. Tapi ada pastanya, ada sayurannya. Nih. Makanya namanya ratatouille pasta, bukan pasta ratatouille. Tinggal satu. Yes. Nah, ini kan udah ada pastanya di sini. Nah, ini sebetulnya satu masakan sendiri ya. Kalau kita Yes. mau makan sebenarnya, ini ya cocok banget kalau kita mau olahraga. Kalau besok kamu ada maraton atau apa gitu This ya is the nggak? best one That's ya. the best Belum one. lagi ada chicken breast. Ini juga Nah. cocok buat ini ya, bisa di-keep untuk berhari-hari. Betul, Di betul. keep. Ini bisa di keep, taruh di kulkas, ya dinginkan, taruh kulkas, you can keep. Oke. Semacam rendangnya orang Prancis lah ya. Ya kurang lebih. Sort of. Oke, kita matiin dulu ya. Nah, Matiin, ini sudah selesai. Sekarang saya makan masak ayamnya dulu ya. Saya udah punya chicken breast di sini ya. Ini udah panas. Chicken breast. Ini chicken breastnya kita season dulu pakai garam ya. Kita season dulu pakai garam. Kalau mau pakai merica juga tapi nggak apa-apa lah, karena sedikit garam. Ya. Bolak-balik. Garamnya nggak usah terlalu banyak. Nah, kemudian kita kasih ini. Tepung bumbu serbaguna ya. Tepung bumbu serbaguna ini gluten free juga. Gluten free juga. Jadi everything is gluten free. Ini ya. Saya kasih di sini sedikit. Jadi saya tepungin dikit ya. Kalau kadang-kadang kan kita melakukan itu dengan apa? Dengan tepung terigu ya. Benar. Ini Supaya nggak jusnya nggak keluar gitu loh. To Nah, seal it, ya. karena ini tepungnya udah ada bumbunya ya. Kan ini tepung bumbu, jadi udah ada bumbunya, ada rasanya, jadi nggak usah terlalu kasih banyak garam, Benar. ya. Nah, Multifungsi jadi seperti ini ya. Fungsinya ini supaya Kita bedakin. jusnya nggak terlalu banyak keluar nanti pas kita pensi. Terus ada sedikit crispy, lebih crispy dia. Nah, Rin, jadi pasta makaroni ladang 5 adalah pasta singkong pertama yang gluten free di Indonesia. wow. Pasta gluten free ini tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Natural. Nah, tepung bumbu ladang 5 100% gluten free, no MSG, rempah asli dan hasilnya kriuk. Pasti kriuk, itu dia. Sangat kriuk. Jadi ayamnya ya. pasti kriuk nih ya. Ya, cocok untuk kreasi makanan sehat seperti salad, sup, aglio olio dan lain-lain. Bisa juga untuk anak dan anak kebutuhan khusus. Pasta anti begah, nyaman buat GERD dan orang yang alergi tepung terigu. Ya. Good. Oke, sekarang kita masukin aja. Chicken. Ya. Banyak kan nggak? Enggak ya? Enggak. The more Oke. fat, the better. Oke. Oke. Maksimum. Oke.
Buat kamu-kamu yang pengen beli tepung gluten free dari Ladang 5, kalian bisa beli mocha flour dan cassava pasta di e-commerce. Lalu kalian bisa cari dengan ketik tepung Ladang 5 di e-commerce kesayangan kalian. Oke? In the meantime, kayaknya aku keluarin dulu ya kuenya ya. Jadi biar we are ready to eat. Iya, boleh. This cake sudah kita dinginkan. Nanti bisa langsung kita balik. Oh lala. Wih, nice. Nice, looks good. Oh my god, it looks amazing this cake. Ada bagian yang caramelized ya. What would be a challenge ini? Karena ini kuenya itu bukan kue yang cantik, tapi more of a rustic cake. Jadi cocok sebetulnya ya. Yeah. It's a rustic dish gitu loh. Betul. For both of this. Bistro style. Bistro. Ini enak banget kalau dimakan bisa pakai es krim vanilla atau whipped cream. Kayaknya for some European, you like it to eat it with whipped cream Yes, ya? whipped cream ya. Kalau I prefer to eat it with ice cream. Ya, ala mode. Ala mode, it's Ala very mode. American. Saya balikin ayamnya ya. Ini saya kasih tambah butter. Ya, very French. That is what makes it ini ya. Avec le beurre. Avec le beurre. Kita kasih sedikit icing sugar di sini, just a little bit. Nggak usah banyak-banyak. Voila. Ini biar ini ya, inspirasinya kayak di desa-desa. Oh iya, pedesaan cakep. Prancis, you know. Nah, sekarang kita plating gini, Rin. Ini kita Pasta. taruh di sini ya, biar kelihatan. Ya, kita kasih. Ini saya udah matiin ya. Kita Jadi kasih pasta. Taruh pasta di tengah di sini. Kasih di tengah aja. Tengah sini ya. Iya, More? a little bit. Bit more ya. Ya, porsi bistro. Cakep. Udah. Alright. Nih kita rapiin dikit. It's not just delicious but it's also healthy. Itu plus banget sih. Oke. Ambil ayamnya. Taruh sini. Oke ya. Kita tiriskan sebentar ya. Biar walaupun ini butter enak tapi tetap harus kita tiris sedikit ya. Tapi kan dari ayam cepat banget kering. Jadi kalau misalnya kita pakai butter, don't worry karena there's not much fat gitu loh. Oke, ini ya. Kan? Aduh. It looks so nice and juicy ya. It's so juicy. Panas. Lekok. Lekok. Tuh lihat loh. Oh, Ya. look at that. Sangat juicy ya. Sangat juicy. Yum. Okay. Oh man. Ini kalau misalnya di bistro-bistro di Eropa ini €12.90. Benar? Ya. Terus kita kasih sedikit 90 sen. ini ya. Nah, kita masih punya olive oilnya kan, Rin? Nih. Atau kalau mau, Rin ya, Pakai ini ini ya. saya kasih suatu nih, Rin. Yang juga enak ini. Pakai Ini butternya. butternya ini. Ini enak sekali. Batal sehat. Nggak apa-apa. Dikit lah ya. Ini dikit. Tadi kan pakai olive oil. Ya, it's Kemudian okay. pakai butter, ya oke lah. Itu oregano kan? Ya, Kan oregano ada yang besar, ada yang kecil ya soalnya ya. ada dikit gini ya. Mungkin you can put some Ada flour on it. Okay, purple is always the best bet for this, huh? Where? Here? Ya, satu lagi di sini kali. That's it. Nah, di situ aja. Yes. Here we go. Oh, that looks amazing. Ratatouille pasta dengan pan fried chicken breast. Nah, voila. Udah done semuanya, ada main course, ada dessert juga. Makanya guys, ayo kita sama-sama cobain bikin kreasi hidangan Prancis ala Emily dan ala Gabriel. Tapi versi healthy dan gluten free dong tentunya dengan aneka produk dari Ladang 5. Oke guys, ikutin resep-resep aku lainnya yang simple, sehat, dan gluten free di Ladang 5 ID dan juga Oxon. Dan kamu wajib juga follow Ladang 5 dan Oxon. Nah, komen juga kalau kamu suka resep ini dan kasih tahu aku kalian mau dibikin resep apa lagi sih, oke? Emily and Gabriel mau lanjutin series selanjutnya. So, bye, au revoir, and see you. Bon appétit. Bon appétit.